Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niswati. Saya dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik. Baiklah teman-teman, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pertama saya pada mata kuliah logika. Adapun soal yang pertama yaitu tem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam tem tersebut, sertakan juga contohnya. Nah teman-teman, dalam logika tem merupakan bagian penting dalam proposisi yang menyiratkan suatu makna, pemikiran atau benda. Berdasarkan hakikatnya, tem dapat dikelompokkan dari berbagai perspektif dan berikut adalah 3 jenis tem beserta penjelasan dan juga contohnya. Yang pertama yaitu tem berdasarkan konotasi, dibagi 2 yaitu konkret dan abstrak. Tem konkret yaitu merupakan tem yang merujuk pada objek fisik yang dapat dirasakan melalui indera. Contohnya yaitu meja, suatu objek yang dapat kita lihat dan juga kita sentuh. Tem abstrak adalah tem yang merujuk kepada ide, konsep atau sifat yang tidak berbentuk nyata. Contohnya yaitu keadilan, suatu konsep moral yang dapat kita pahami melalui nilai-nilai, bukan melalui indera. Adapun jenis tem yang kedua yaitu tem berdasarkan denotasi, ada dan dibagi 2 yaitu umum dan khusus. Tem umum yaitu merupakan tem yang mencangkup sekumpulan objek atau individu dalam satu kategori. Contohnya yaitu tanaman hias, mencangkup berbagai jenis seperti anggrek, kaktus, dan monstera. Tem khusus, tem yang merujuk pada satu objek atau individu tertentu dari kelompok yang lebih besar. Contohnya yaitu kaktus mini berduri putih milik ibu. Nah, di sini ia hanya merujuk pada satu jenis tanaman tertentu. Adapun jenis tem yang ketiga yaitu tem berdasarkan fungsi dan proposisi, di mana dibagi 2 yaitu kategorimatis dan singkategorimatis. Tem kategorimatis adalah tem yang dapat berfungsi secara mandiri sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi. Contohnya yaitu burung itu bernyanyi. Nah, kata burung itu berfungsi sebagai subjek sementara bernyanyi sebagai predikat. Tem singkategorimatis adalah tem yang tidak bisa berdiri sendiri dan hanya memiliki makna ketika bergabung dengan istilah lain. Contohnya yaitu kata meskipun dalam kalimat. Nah, meskipun dia lelah, dia tetap bekerja. Dan kata dan dalam kalimat. Contohnya, ibu memasak dan ayah menyapu. Adapun soal kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan sesat pikir? Sesat pikir adalah kesalahan dalam proses berpikir yang terlihat logis tetapi sebenarnya salah. Berikut ini beberapa contoh dari sesat pikir. Yang pertama yaitu sesat pikir formal, yaitu kesalahan yang terjadi akibat struktur logika dalam argumen yang tidak sah. Contohnya, premis 1, semua dokter adalah orang yang pintar. Premis 2, Indah adalah orang yang pintar. Kesimpulan, jadi Indah adalah seorang dokter. Nah teman-teman, argumen ini keliru karena menyimpulkan bahwa semua individu yang pintar adalah dokter. Padahal yang dikatakan hanya bahwa semua dokter itu pintar. Hal itu tidak berarti bahwa yang pintar adalah dokter. Yang kedua yaitu sesat pikir verbal, kesalahan yang muncul karena penggunaan bahasa yang tidak jelas atau menyesatkan. Contohnya yaitu dia adalah bintang. Kata bintang dapat bermakna selebriti atau benda langit sehingga membuat pernyataan ini tidak jelas maksudnya. Yang ketiga yaitu sesat pikir material. Kesalahan ini karena isi atau substansi argumen yang tidak relevan atau menyesatkan. Contohnya yaitu semua pelajar SMA itu malas belajar karena beberapa dari mereka sering bolos dan main game. Penjelasan ini adalah generalisasi yang berlebihan. Hanya karena sebagian pelajar yang bersikap malas tidak berarti semua pelajar SMA demikian. Nah teman-teman, bagaimana sih caranya agar kita terhindari dari logical fallacy? Yang pertama, ketahui komponen logika.
Pelajari berbagai jenis argumen yang sah. Yang kedua, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Jangan gunakan kata-kata yang sulit atau tidak jelas. Yang ketiga yaitu tinjau premis. Pastikan semua premis akurat dan membantu dalam mencapai kesimpulan. Yang keempat yaitu hindari generalisasi yang tidak perlu. Jangan buat kesimpulan berdasarkan contoh yang terlalu terbatas. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya dari 2 soal yang kita bahas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.